Hindarilah berdebat dengan orang toksik karena itu tidak akan ada gunanya. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always. Halo guys, selamat datang di Queen Vindra. Saya Vindra dan di sini saya akan membagikan video mengenai 10 cara menghadapi orang toksik. Tonton sampai habis ya guys. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya. Teman atau orang yang selalu menyakiti kita atau bermasalah dengan kita disebut beracun alias toksik. Orang toksik sering kita temui di sekitar kita, entah di kantor, entah di keluarga, entah di tetangga kita, dan lain-lain. Dan sulit sekali untuk kita hindari, tapi tenang aja ya guys. Sekarang saya, Queen Fitra, akan memberikan tips-tips untuk kalian bagaimana sih cara menghadapi orang toksik agar kamu tidak selalu hidup dalam tekanan batin. Yang pertama adalah jauhi mereka. Mau tidak mau kita harus menjauhi mereka. Kalian jangan takut ya guys, ini penting banget untuk kehidupan kalian supaya kalian itu tidak merasa terbebani oleh toksiknya mereka itu dan bisa mengurangi berinteraksi dengan kamu. Karena apa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalkan kamu sering berinteraksi dengan mereka akan ada aja buat masalah dengan kamu. Percaya deh guys. Kalau nggak percaya buktikan aja sendiri. Dan semakin merasa mereka paling gampang menguasai kamu dan menyatukan kamu. Yang kedua, buatlah pembatas. Tahu nggak pembatas? Tahu nggak sih guys, teman yang suka mengeluh dan suka menggosipin orang itu adalah pengaruh buruk buat kamu loh guys. Dan itu membuat kamu sangat capek. Capek guys. Karena kamu bakal jadi ikutan ngeluh dan suka menggosipi orang kayak dia. Gak mau kan hal itu terjadi pada dirimu. Makanya itu kamu harus lebih membatasi diri dengan mereka dengan cara mengurangi untuk bertemu dengan mereka, kurangi chat lewat WhatsApp atau media sosial lainnya. Lebih ke bicara seperlunya aja lah, agar dia merasa bahwa kamu tuh punya batasan tertentu dan susah untuk dikuasai dia. Lalu yang ketiga, jangan terpancing untuk berbagi rahasia. Nah, jangan terpengaruh dengan mereka yang tiba-tiba menceritakan rahasia mereka, menjelekkan atau membongkar rahasia orang lain ke kamu. Stop guys, waktunya itu kayak bangun, kamu harus bangun. Jangan merasa mentang-mentang mereka itu menceritakan rahasia dia ke kamu, mereka teman yang baik. Bukan, itu salah banget. Justru mereka itu ingin memancing perkataan kamu dan akan menyampaikan kepada orang yang dia jelek-jelekin tadi. Paham gak guys? Ini bahaya banget sih guys, karena bisa membuat permusuhan kamu antara kamu dan dia, orang itu tadi. Jadi gimana guys, masih mau terpancing nih? Lalu yang keempat, jangan menjadi mangsa dari kasihan. Orang yang toksik biasanya akan menjadi orang yang pintar playing victim, dan kamu harus berhati-hati dengan orang seperti itu. Jangan merasa kasihan dengan orang yang berpura-pura menjadi korban, padahal dialah yang menimbulkan masalah yang sebenarnya. Kamu harus lebih cerdas, pokoknya lebih cerdas untuk mengenali orang mana yang berpura-pura atau mengasihani orang yang tepat. Karena sekali kamu nih kasihani orang yang berpura-pura, dia akan menganggap kamu itu sebagai orang yang mudah dimanfaatin. Catat. Dan yang kelima, kontrol emosi kamu. Orang toksik memang menguras energi sampai kita emosian. Melihat tingkah mereka yang menyebalkan, kita harus mengontrol emosi ya guys ya. Jangan ikuti pengaruh tingkah laku yang buruk dari mereka. Kalau kita merasa tenang, mereka pasti merasa capek sendiri. Percaya guys, percaya pokoknya. Karena merasa dicuekin dan tidak mempan mempengaruhi kita. Tapi kalau kamu emosian, mereka malah senang. Dia akan menganggap kamu kalah dan lemah, dan mereka pasti tertawa bahagia. Pokoknya jangan sekali-kali mau menunjukkan kelemahan di depan mereka. Lalu yang keenam, fokus pada solusi bukan masalah.
carilah solusi apapun. Nah, kalaupun mereka masih toksik dengan kamu, ya ajaklah mereka empat mata dengan kamu dan bicaralah hati ke hati. Apa sih buat mereka nggak suka dengan kamu? 2,000 years later. Mungkin gak sepenuhnya salah ada di mereka dan gak sepenuhnya salah ada di kamu. Mungkin ada kesalahpahaman antara kamu dan dia sebelumnya. Sehingga itulah yang buat kalian jadi tidak akur, saling memaafkan satu sama lain. Saya yakin dengan cara ini akan memperbaiki pertemanan kamu dan dia. Yang ketujuh, habiskan waktu bersama teman yang setia. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya bersama teman yang setia. Dan berikanlah kepercayaan kamu dengan mereka dan mereka juga percaya dengan kamu. Janganlah berasumsi bahwa semua orang menjadi teman kita semua. No banget ya. Ada saatnya kita kayak mencari teman yang berkualitas dan saling mendukung satu sama lain. Ini akan memberikan pengaruh positif di kehidupanmu loh guys. Dan yang kedelapan, jangan buang energi untuk konflik yang tak berguna. Betul nggak guys? Pokoknya hindarilah berdebat dengan orang toksik karena itu tidak akan ada gunanya. Karena yang membuat masalah duluan adalah orang toksik yang maunya tuh menang sendiri dan menindas orang lain. Jadi buat apa sih berdebat dengan mereka? Toh nggak ada solusinya, pokoknya nggak ada solusinya dan hanya buang waktu dan energimu saja. Yang kesembilan, tetaplah berorientasi pada tujuan. Nah, ini penting banget untuk kamu yang harusnya lebih fokus tujuanmu saja. Orang toksik senang mengganggu orang lain supaya orang lain itu selalu ketinggalan daripada orang toksik itu. Jangan pernah terpengaruh perkataan mereka yang menyakitkan. Abaikan saja ya guys ya, dan kembali membangun tujuanmu saja. Yang ke-10, ingatlah kamu punya hak untuk bahagia. Nah, sayangilah dirimu guys. Buatlah dirimu bahagia bergaul dengan orang yang sehat secara emosional dan membangun. Abaikan mereka yang toksik, keluarlah dari zona mereka. Dan kamu akan tahu hasilnya. Perlahan mereka akan capek dengan sendirinya dan malu karena merasa diabaikan. Jadilah orang yang bijak dan cerdas dalam memilih pertemanan yang sehat. Oke, segitu saja ya lo guys ya. Kata-kata seputar toxic people versi Queen Vindra. Kamu harus berhenti menyirami tanaman mati. Beberapa orang yang paling beracun datang menyamar sebagai teman dan keluarga. Semakin dikit kamu menanggapi orang-orang negatif, makin kuat hidupmu nantinya. Kamu tidak dapat mengubah orang-orang di sekitarmu, tetapi kamu dapat mengubah orang-orang yang kamu pilih untuk berada di sekitarmu. Menyingkirkan orang dari hidupmu tidak berarti kamu membenci mereka, itu berarti kamu menghargai diri sendiri. Tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal. Jangan pernah membuang waktumu untuk mencoba menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang berkomitmen untuk salah paham terhadapmu. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan dengan orang-orang negatif yang tidak menghargaimu. Simpan mereka di hatimu, tetapi jauhkan mereka dari hidupmu. Meski kamu tidak dapat mengontrol perilaku negatif seseorang, kamu dapat mengontrol beberapa lama kamu berpartisipasi di dalamnya. Sama pentingnya dengan belajar bagaimana menghadapi berbagai jenis orang yang benar-benar beracun tidak akan pernah sepadan dengan waktu dan energimu. Orang-orang beracun menciptakan kerumitan yang tidak perlu perselisihan dan paling buruk stres. Jangan biarkan orang-orang negatif dan beracun menyewa ruang di kepalamu. Naikkan sewanya dan usir mereka. Hubungan yang beracun dapat mengubah persepsi kita. Kamu dapat menghabiskan bertahun-tahun berpikir bahwa kamu tidak berharga. Tapi kamu bukannya tidak berharga, kamu kurang dihargai. Melepaskan berarti menyadari bahwa beberapa orang adalah bagian dari sejarah kamu, tetapi bukan bagian dari takdir kamu. Sungguh menakjubkan betapa cepatnya keadaan bisa berbalik ketika kamu menyingkirkan orang-orang beracun dari hidupmu. Jangan memperhatikan kata-kata beracun. Apa yang orang katakan seringkali merupakan cerminan dari diri mereka sendiri, bukan dirimu. Jangan biarkan orang beracun menginfeksimu dengan rasa takut memberi dan menerima salah satu kekuatan paling kuat di dunia ini.
Pertahanan terbaik adalah menjauhkan diri dari radar orang-orang negatif. Tinggalkan orang-orang negatif, mereka hanya muncul untuk berbagi keluhan, masalah, cerita bencana, ketakutan, dan penilaian pada orang lain. Jika seseorang mencari tempat sampah untuk membuang semuanya sampahnya, pastikan itu tidak ada di pikiran Anda. Kita semua memiliki orang-orang beracun di sekitar kita yang membuat hidup kita sengsara. Pada hari kita mengeluarkan mereka dari hidup kita, kita semua akan menjadi orang yang lebih baik, termasuk mereka. Melepaskan bukan berarti tidak peduli dengan seseorang lagi. Itu hanya menyadari bahwa satu-satunya orang yang benar-benar Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Hindari orang-orang negatif karena mereka adalah perusak terbesar kepercayaan diri dan harga diri. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengeluarkan yang terbaik dari dirimu. Jauhilah orang-orang yang mencoba meremehkan ambisimu. Orang kecil selalu melakukan itu, tetapi orang-orang yang benar hebat membuatmu merasa bahwa kamu juga bisa menjadi hebat. Kelilingi dirimu dengan orang-orang positif yang percaya pada impianmu, mendorong ide-idemu, mendukung ambisimu, dan mengeluarkan yang terbaik dari dirimu. Jika kamu menjauh dari hubungan atau persahabatan yang beracun, negatif, kasar, sepihak, atau buntu, kamu menang. Semoga kamu mencapai titik itu di dalam, di mana kamu tidak lagi membiarkan masa lalumu atau orang-orang dengan niat beracun mempengaruhi atau mengondisikan dirimu secara negatif. Sampai kamu melepaskan semua orang yang beracun dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi potensi penuhmu. Biarkan mereka pergi sehingga kamu bisa tumbuh. Saat kamu menyingkirkan orang-orang beracun dari hidupmu, kamu membebaskan ruang dan energi emosional untuk hubungan yang positif dan sehat. Ingat, siapapun yang mencoba menjatuhkanmu sudah berada di bawahmu. Kamu tidak dapat berharap untuk menjalani kehidupan yang positif jika kamu bergaul dengan orang-orang yang negatif. Melepaskan orang-orang beracun dalam hidupmu adalah langkah besar mencintai diri sendiri. Kamu menciptakan lebih banyak ruang dalam hidupmu ketika kamu mengubah kelebihan bagasimu menjadi sampah. Ketika orang menekan kamu untuk terlibat dalam keputusan dan tindakan negatif, tatap mata mereka dengan berani dan tantang mereka untuk berbuat baik. Jika itu datang, biarkan itu datang. Jika pergi, tidak apa-apa, biarkan saja. Biarkan hal-hal datang dan pergi. Tetap tenang, jangan biarkan apapun yang mengganggu kedamaianmu dan lanjutkan. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis ya guys. Saya harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas motivasi kehidupan versi Queen Vindra. Sampai jumpa Sobat Queen.